Baik, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai ANOVA, Analysis of Variance, terutama yang satu arah. Analysis of Variance ini sebenarnya dikenal juga dengan nama analisis ragam, ya, atau analisis variance. Ini adalah sebuah teknik untuk menguji kesamaan beberapa rata-rata sekaligus, ya, dengan cara membandingkan variansinya. Nah, ini merupakan pengujian yang lebih dari 2 sampel atau disebut juga dengan UGF, ya. Teknik ini sebenarnya dikembangkan oleh Ronald A. Fisher, ya, yang memanfaatkan distribusi F tadi, makanya disebut dengan UGF. Analisis variance ini dapat dilakukan, ya, untuk menganalisis data yang berasal dari berbagai macam jenis dan desain penelitian. Dan pada umumnya, ya, ANOVA, ya, analysis of variance ini digunakan untuk pengujian yang sifatnya komparatif, artinya menguji variabel terikat, ya, dengan cara membandingkannya pada kelompok sampel independen yang diamati. Secara umum, ya, tujuan dari analisis variance ini adalah untuk menempatkan variabel independen, ya, di dalam suatu studi dan untuk menentukan bagaimana mereka itu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Analisis ini juga ya tadi, ya, disebut dengan UGF, ya. Ini analisis yang fungsinya mirip dengan t-test, ya, yaitu untuk menguji perbedaan mean, ya, rata-rata dari sampel, ya. Nah, kelebihan dari ANOVA ini adalah dia dapat menguji beda mean yang tidak terbatas pada 2 mean sampel, ya. Kemudian pengujian terhadap rata-rata sampel menggunakan uji varians sehingga memperkecil kemungkinan kesalahan dan mampu membandingkan lebih banyak variabel, ya, dan interaksi antar variabel. Nah, memang dasar pemikirannya adalah bahwa dengan variansi total, ya, dapat dianalisis berdasarkan variansi antar kelompok, ya, variance between group dan variansi di dalam kelompoknya, variance within group, ya. Adapun persyaratannya, ya, mirip seperti yang di teknik t-test, ya, yaitu sampel diambil secara random, populasi berdistribusi normal, dan data berskala interval atau rasio. Oke, secara umum, ya, ada 2 macam ANOVA, ya, ada yang disebut dengan one way ANOVA dan two way ANOVA, analis of variance satu arah dan 2 arah, ya. Perbedaannya apa? Ya, perbedaannya ini terletak pada jumlah variabel independennya, ya, variabel bebasnya. Pada ANOVA satu jalur, ya, satu arah, hanya ada satu variabel independen. Sementara pada ANOVA 2 jalur, ya, atau arah, ini ada 2 atau lebih variabel independennya, ya. Analisis variasi ini menggunakan distribusi F sebagai dasar pengambilan keputusan. Asumsi yang harus dipenuhi dalam melakukan analisis ANOVA, ya, tadi, ya, sama, ya, data terdistribusi normal, pengukurannya skala interval atau rasio, dan ada homogenitas varians. Next, ini adalah bagaimana sebenarnya secara umum, ya, langkah-langkah untuk melakukan pengujian. Yang pertama, kita tentu memformulasikan hipotesisnya, ya. Hipotesis selalu ada H0 dan H1, ya. Kalau H0 sifatnya itu sama, tidak ada perbedaan, gitu, ya. H1 artinya ada nih yang berbeda, ya. Di sini diartikan tidak semua populasi memiliki mean yang sama, ya. Kemudian yang kedua, kita menentukan alfanya, ya, taraf signifikansinya, ya. Nah, ini biasa yang diambil, ya, itu adalah alfa sama dengan 5%, ya, 0,05, atau 1%, 0,01, ya. Kemudian kita langkah selanjutnya mencari nilai ujinya, ya, statistik ujinya. Karena ini ANOVA, yang dihitung adalah F hitungnya,
ya. F hitung itu adalah S perlakuan kuadrat dibagi S galat kuadrat, atau S ini S kuadrat ini adalah KT ya, KT perlakuan dibagi KT galat ya. Nah, ini S perlakuan kuadrat ya, atau KT perlakuan ini adalah estimasi varians dengan metode antar kelompok, sedangkan S galat kuadrat ini adalah estimasi varians dengan metode dalam kelompok ya. Kemudian kita dari mendapatkan nilai F hitung, kita akan membandingkannya dengan F table ya. Nah, barulah kita dapat mengambil kesimpulan ya. Bukti argumen itu diterima atau ditolak adalah jika F hitung lebih besar daripada F table ya. Itu maka H0 itu dinyatakan ditolak. Kalau F hitungnya lebih kecil daripada F table, maka H0-nya diterima. Nah, sekarang bagaimana ini cara kita menghitung F hitungnya gitu ya. Nah, di sini kita langkah pertama adalah menghitung jumlah kuadrat JK ya. Nah, di sini ada FK sama dengan, atau faktor korelasi ya, sama dengan Y kuadrat dibagi N kalikan K. Y kuadrat, Y ini adalah jumlah keseluruhan sampel yang kemudian dikuadratkan ya. Jadi Y itu adalah jumlah keseluruhan sampel, Y kuadrat ya dikuadratkan. N itu jumlah sampel di masing-masing kelompok, K itu jumlah kelompoknya ya. Kemudian dari JK ya, JK total itu adalah sigma ya, I sama dengan 1 sampai K, sigma J sama dengan 1 sampai dengan N ya, dari masing-masing kelompoknya ini Y ya. Y I J kuadrat ya dikurangi Y kuadrat dibagi N kalikan K. Kemudian ada JK perlakuan ya, sama dengan sigma dari Y kuadrat dibagi N I dikurangi Y kuadrat bagi N kalikan K ya, atau FK gitu ya. Nah, JK galat itu adalah JK total dikurangi JK perlakuan. Yang kedua, kita mencari derajat bebasnya ya, DV atau V, DF atau V gitu ya. V total itu adalah NK kurangi 1 ya. N kita ketahui dalam soal, K kita ketahui dalam soal ya, tinggal dikurangi 1 dapat V total. V perlakuan ya, atau V1 itu adalah K dikurangi 1, sedangkan V galat ya, V2 itu adalah NK kurangi K, atau V total dikurangi V perlakuan. Kemudian yang ketiga ya, kita menghitung kuadrat tengahnya ya, KT perlakuannya dan KT galatnya ya. KT perlakuan ya tadi sama S sama saja artinya dengan S perlakuan kuadrat. Ini adalah JK perlakuan dibagi V perlakuan ya. JK perlakuan kita dapat di langkah pertama, V perlakuan kita dapat di langkah kedua kan. Demikian pula dengan KT galat ya. Itu adalah JK galat dibagi V galat ya, dari langkah pertama dan langkah kedua. Sehingga kita dari situ dapat menghitung nilai F ya. F hitung adalah KT perlakuan dibagi KT galatnya gitu ya. Nah, dari situ kemudian kita bisa menampilkan atau menyajikannya dalam sebuah tabel summary lah ya. Nah, yang disebut tabel ANOVA satu arah di sini ya. Ini ada sumber keragamannya ya, ada perlakuan galat total ya. Kemudian jumlah kuadratnya, JK perlakuan galat total ya. Derajat bebasnya ya. V tadi ya. Ini rumusnya tadi. Kuadrat tengahnya, ini rumusnya. F hitungnya hasilnya berapa ini ya, dan taraf signifikansinya untuk 5% dan 1% ya. Nah, ini bagaimana nih kita mencari F table-nya gitu ya. Nah, ini dilihat dari tabel F ya. Di sini karena umumnya kita pakai yang taraf signifikansi 5 dan 1% ya. Jadi seperti ini ya. Ini yang untuk 5% ya. Jadi kita lihat dulu untuk pembilang DF-nya berapa ya. N1 untuk penyebut, N2 ya. Nah, ini berapa nih? Misalnya tadi 3, N1-nya 3 ya, N2-nya 20 ya. Berarti nilainya ditarik ke bawah dan ke samping ya, kiri itu dapat 3,1 ya untuk yang 3 dan 20. Ini untuk taraf signifikansi 0,1
0,05. Next, ini yang untuk tabel F ya, yang taraf signifikansinya 1% ya, atau 0,01. Tadi dia N1-nya itu 3, N2-nya 20. Berarti dapat 4,94 ya. 4,94. Nah, dari sini kemudian kita tadi ya mengambil conclusion ya. Apabila F hitung itu lebih besar daripada F table, maka disimpulkan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Atau hipotesis alternatifnya diterima dan hipotesis nolnya ditolak. Apabila F hitungnya lebih kecil daripada F table, maka sebaliknya ya, sekumpulan variabel bebas tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat ya, atau secara sebutan H alternatifnya ditolak ya, H0-nya yang diterima. Nah, ini contoh ya untuk memahami ya, mempermudah pemahaman. Ini ada contoh soalnya ya. Jadi dalam tugas akhirnya ya, seorang mahasiswa MRK UAP ingin membandingkan produktivitas kerja dari 4 kelompok pekerja di suatu proyek konstruksi ya. Perlakuan yang dikenakan pada 4 kelompok pekerja tersebut adalah model kerja. Dengan kelompok 1 disebut model A, kelompok 2 disebut dengan model B, kelompok 3 disebut dengan model C, kelompok 4 disebut dengan model D ya. Dan 4 kelompok mereka diberikan menerapkan 4 perlakuan model kerja yang berbeda. Dilihat nih produktivitasnya gitu ya, ada pengaruh enggak gitu kan. Setelah diadakan perlakuan dan diukur tingkat produktivitasnya, datanya seperti ini ya. Untuk model A ya ada 120, 121 sampai 118 ya. Model B ya dari 119, 120 sampai 117, model C 110, 120 sampai 118, dan model D 115 sampai 113 ya. Ini ada 6 kan ya, ada 6 di masing-masing kelompok ya, 6 pekerja di masing-masing kelompok. Nah, di sini kita akan mengukur ya, ada perbedaan nggak sih sebenarnya ya dari model-model ini ya, menerapkan model ini terhadap produktivitas pekerjanya. Nah, ini caranya kita melakukan ANOVA ya. Disarankan kita mengisi dalam bentuk tabel ini ya. Jadi tabel ini untuk mempermudah kita melakukan perhitungan lah ya. Nah, di sini kan ada 4 kelompok tadi ya, model A, B, C, D, kemudian ada datanya ya, masing-masing kelompok ada 6 orang yang diukurkan ya, 6 pekerja, ini produktivitasnya dari masing-masing orang. Kemudian ini jumlah ya, jumlah dari masing-masing kelompok nanti tinggal dijumlahkan. Kemudian nanti total ya. Kemudian nanti jumlah kalikan jumlah ya, dikuadratkan berarti ya untuk masing-masing kelompok dan totalnya. Kemudian kalau ini A kuadrat nih berarti ya dikalikan kuadratnya ya untuk masing-masing ininya. 120 kalikan 120 gitu ya. Diisi aja di sini ya. Ini totalnya adalah Y ya. Langkah pertama kita buat hipotesis ya. Hipotesisnya apa? H0 ya, bahwa rata-rata hasil produktivitas kerja dengan model deskripsi A itu sama dengan yang B ya, sama dengan yang C, sama dengan yang D ya. Artinya apa, kan H0 tadi ya tidak ada beda gitu ya, sama gitu ya antara satu sampel dengan sampel lainnya. Tapi hal alternatifnya apa? Hal alternatifnya berarti ada minimal satu yang berbeda nih ya di antara 4 kelompok ini gitu ya. Langkah kedua, kita menentukan alfanya, taraf signifikansinya ya. Kalau tidak diketahui dalam soal ya udah kita pakai yang 5% dan 1% ya, 0,05 dan 0,01. Langkah ketiga, kita melakukan statistik ujinya, yaitu mencari F hitung ya. F hitung adalah KT perlakuan dibagi KT galat. Nah, ini nanti kita akan perinci lagi nih bagaimana cara mencari F hitungnya sebelum sampai nanti pada kesimpulan ya. Di sini. Nah, ini tadi kita isi nih tabel yang tadi ya. Nah, ini jumlahnya berapa ya, total dari itu berapa, dikuadratkan berapa, totalnya berapa. Ini masing-masing ya, juga sama ya. Diisi. Dari sini kita akan mempermudah kita untuk mengisi formulanya ya. Yang pertama, itu kita menghitung jumlah kuadrat JK ya. FK sama dengan Y kuadrat dibagi N kalikan K.
kuadratnya tadi 2719 ya dari tabel ya, dikuadratkan ya kan, dibagi N kalikan K. N-nya ada jumlah pekerjanya 6 di masing-masing kelompok. Ada berapa kelompok? 4 gitu kan ya. Dapat nilainya segini. Kemudian JK perlakuan ya untuk masing-masing ya berarti sigma tadi ya, sigma dijumlahkan semua gitu ya untuk masing ada 4 kelompok ya. Berarti ada 4 kelompok ya. Kemudian dibagi masing-masing N-nya gitu ya. Dikurangi FK-nya yang didapat tadi ya. Sehingga didapatlah total JK perlakuan ya itu adalah 88,46. Kemudian JK total ya itu dijumlahkan semua yang tadi ya, A kuadrat itu di masing-masing itu totalnya berapa ya, dikurangi dengan FK-nya ya, sehingga didapatlah 1112,958. Nah sekarang JK galat adalah JK total dikurangi JK perlakuan ya. Jadi yang dari 1112 ini dikurangi 88 sehingga didapatlah JK galat adalah 1024,5 ya. Langkah kedua adalah menghitung derajat bebasnya V-nya ya. V total sama dengan NK kurangi 1 ya. N kalikan K ya, 6 kalikan 4 dikurangi 1, 24 kurangi 1, 23. V perlakuan ya, V1 itu adalah K kurangi 1. K-nya kan 4 ya kelompoknya, kurangi 1 jadi 3 ya. Sedangkan V2, V galat itu adalah NK kurangi K ya, 24 kurangi 4 jadi 20 ya. 20 tambah 3 ya 23 ya. Langkah ketiga menghitung kuadrat tengahnya ya. KT perlakuan ya itu tadi dari FK JK perlakuan ya itu kan nilainya 88,46 dibagi ya 3 ya sama dengan 29,48. Kemudian KT galat ya, JK galatnya berapa? 1024,50 dibagi T galatnya ya 20. Jadi dapat 51,225. Nah, dari sini kita bisa sudah menghitung F-nya ya. F hitung didapat ya adalah KT perlakuan dibagi KT galat. 29,486 dibagi 51,225. Dapatlah 0,576 ya. Nah sekarang kita cek di F-table-nya ya. F-table untuk yang tadi taraf signifikansi 5% dan 1% ya. Untuk yang tadi N1-nya 3, N2-nya 20 kan ya. Apa nih? V1 ya dan V2 ya, 3 dan 20 dapatlah 3,1 ya. Kalau untuk yang taraf signifikansinya 1% dapatlah 4,94 gitu ya. Nah ini kan berarti F hitungnya bagaimana? Tentu lebih kecil daripada F table 0,576 ini kan lebih kecil daripada 3,1 dan 4,94 ya. Jadi berdasarkan kesimpulan berdasarkan pengujian ya kita dapat menarik kesimpulan bahwa F hitung ini jauh lebih kecil daripada F table ya baik untuk taraf signifikansi 5% maupun 1%. Maka dapat disebutkan bahwa hipotesis nolnya itu yang diajukan diterima ya. Dengan demikian artinya bahwa tingkat produktivitas pekerja dalam kelompok kerja itu tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan ya. Artinya ya sama aja gitu ya. Atau dapat dikatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara model kerja dengan tingkat produktivitas pekerja ya. Nah, dari situ kita bisa kemudian menyajikan tabel ANOVA-nya ya, diisi nih ya. Yang kalau perlakuan galat dan total bagaimana nih untuk JK-nya nilainya segini ya, derajat kebebasannya ya, V1, V2, V totalnya ya, kuadrat tengahnya, F hitungnya ya, dan taraf signifikansinya. Oke. Demikian ya, ini adalah untuk materi terkait dengan ANOVA ya, pengujian ANOVA. Silakan dipelajari, self study banyak melatih contoh soal yang terkait ya. Baik, terima kasih.